Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. OPM untuk NTT. Saudara-saudara, OPM ini bukan organisasi Papua Merdeka. Bukan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan NTT. OPM ini adalah Oryas Petrus Mudak, ya, seorang putra NTT yang sudah menyatakan sikap dan tekadnya untuk menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur, ya, periode 2024 sampai dengan 2029. Oryas Petrus Mudak, OPM, ini putra daerah NTT, putra asli NTT yang menghabiskan banyak waktunya untuk berkarya, ya, di level nasional, ya, di level pusat. Kalau saudara-saudara membaca riwayat seorang Oryas, tentu beliau sangat dikenal karena terlibat, ya, dalam beberapa BUMN yang beliau hadir sebagai salah satu direktur. Saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, misalnya Pak Oryas ini, ya, pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Pelindo II, ya. Pelindo ini adalah perusahaan BUMN yang mengelola pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia. Setelah itu beliau dipercayakan sebagai Direktur PT Pelindo III. Lalu berlanjut lagi, ya, dipercayakan menjadi Direktur Keuangan PT Bukit Asam. Ini BUMN yang mengelola batubara. Kemudian beliau juga dipercayakan menjadi Direktur Keuangan PT Inalum. Dan setelah itu, ya, beliau dipercayakan menjadi Wakil Direktur PT Freeport Indonesia. Anda bayangkan, ini jabatan-jabatan yang luar biasa, ya, posisi-posisi yang sangat strategis, dan itu diemban oleh seorang putra NTT, Oryas Petrus Mudak. Karena itu berbekal pengalamannya di bidang keuangan, ya, bidang finansial, ya, dalam berbagai perusahaan milik negara, BUMN, Oryas menyatakan niat dan tekadnya untuk maju sebagai calon gubernur NTT 2024 sampai dengan 2029. Ini bukan main-main, beliau serius. Sudah melakukan safari ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Timur, ya. Bertemu dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, menyampaikan gagasan-gagasan yang luar biasa. Dan salah satu hal yang saya tangkap, ya, tentang gagasan beliau, NTT itu akan cepat maju, NTT akan cepat sejahtera, NTT akan cepat berkembang kalau tidak ada banyak orang menjadi pencuri di Nusa Tenggara Timur. Tidak ada banyak orang menjadi perampok di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Karena seperti saudara-saudara dan saya tahu, ya, bahwa NTT yang punya potensi yang luar biasa ini, ya, yang punya aset yang luar biasa ini, ternyata masih menyimpan begitu banyak pencuri, begitu banyak perampok, begitu banyak penyamun. Bahkan kebanyakan dari perampok pencuri itu adalah orang-orang berdasi, ya, para pejabat-pejabat kita. Buktinya adalah tingkat korupsi di Nusa Tenggara Timur itu cukup tinggi. Kita bisa lihat, ya, banyak sekali pejabat yang akhirnya terlibat dalam kasus-kasus korupsi dan harus menghuni, ya, lembaga pemasyarakatan. Dan ini mengindikasikan bahwa tingkat korupsi di Nusa Tenggara Timur itu semakin tinggi dari tahun ke tahun. Dan menurut Oryas, NTT akan cepat berkembang, akan cepat maju kalau tidak ada banyak pencuri, banyak perampok di NTT. Saudara-saudara, ya, apa yang mau kita sikapi dengan fenomena seperti ini? Saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, ini tandanya demokrasi kita di NTT mulai sehat, ya. Sudah muncul banyak orang muda, ya, banyak profesional yang mau menjadi pemimpin di NTT, yang mau memberi diri menjadi calon-calon gubernur di NTT. Sudah mulai dengan hadirnya misalnya Frans Abbas, seorang akademisi, lalu sekarang Oryas Petrus Mudak, ya, seorang profesional. Dan yang menarik adalah yang menyatakan sikap secara percaya diri, ya, dan tekad yang luar biasa ini adalah orang-orang yang profesional, akademisi. Sedangkan, ya, orang-orang yang seperti politisi yang punya partai itu masih malu-malu, ya, masih saling tunggu, masih saling intip. Tetapi yang profesional ini biasanya langsung mengambil keputusan untuk maju, ya.
dan langsung turun bertemu dengan masyarakat ya untuk melakukan sosialisasi, perkenalan, tetapi juga menangkap ya inspirasi dari tengah-tengah masyarakat. Ini menarik. Yang kedua, bahwa ya pasca berakhirnya masa jabatan Victory Josh, ini tentu akan memberi ruang bagi banyak calon pemimpin gubernur dan wakil gubernur di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita akan melihat ya dalam beberapa waktu ke depan akan muncul juga calon-calon lain yang mau mendeklarasikan diri di NTT. Ini sehat ya, bahwa semakin banyak orang NTT mau terjun untuk menjadi pemimpin di NTT, itu tanda-tanda baik bahwa memang kita mau supaya daerah kita maju. Ya, tentu sudah dipertimbangkan berbagai risiko ya, baik dari aspek politik dan aspek-aspek lainnya. Dan kita pastikan bahwa ya menuju pemilihan umum gubernur itu tidak lama lagi ya, kurang lebih setahun lagi. Itu berarti bahwa memang sudah harus bergiat di tengah masyarakat melakukan kerja-kerja politik, konsolidasi, sosialisasi untuk memenangkan pilihan rakyat. Ya. Dan kali ini ya tentu Pak OPM Oryas Petrus Budak ya tidak hanya bernarasi, dia sudah melakukan aksi-aksi nyata bersama dengan masyarakat. Ya, ini pertanda baik ya bahwa semakin banyak calon-calon alternatif untuk calon gubernur maupun wakil gubernur di NTT itu memberikan peluang kepada masyarakat untuk bisa menentukan ya mana yang terbaik. Jadi bukan yang itu saja, bukan wajah yang lama saja, bukan orang yang seperti itu saja, tetapi ada wajah-wajah baru, ya wajah-wajah segar, ya wajah-wajah yang memberikan harapan. Nah ini menarik, ini positif untuk demokrasi, untuk politik di Nusa Tenggara Timur. Karena itu mari kita nantikan ya siapa lagi calon-calon gubernur maupun wakil gubernur di NTT ke depan. Kita lihat rekam jejaknya, ya kita baca ya gestur politiknya, ya kita lihat seperti apa aksi-aksi mereka di lapangan bersama dengan masyarakat, dan pada saatnya kita mesti menentukan calon gubernur NTT yang punya kapasitas, ya punya integritas, ya punya kapabilitas, bukan sekadar punya isi tas yang banyak, ya. Dan ini tanggung jawab kita sebagai masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Oke, demikian perspektif saya ya. Selamat berpikir dan menimbang-nimbang ya. Semoga pada saatnya kita akan menemukan pemimpin NTT yang lebih baik dari yang ada saat ini. Oke, saudara-saudara. Ya, silakan memberikan komentar, tanggapan dalam kolom komentar, dan jangan lupa tetap like dan subscribe channel ini, karena dari analisis statistik di YouTube ini ada cukup banyak yang menyaksikan channel ini tapi belum subscribe ya channel ini. Karena itu lakukan subscribe sebagai dukungan untuk kami untuk terus melahirkan perspektif-perspektif yang menarik. Terima kasih, Tuhan memberkati.